Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam kesehatan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu yang terhormat karena telah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan pagi hari ini. Di sini kami selaku PMIK, saya Alfi Munifah bersama dengan rekan-rekan saya, Faiz Hilal, Fadilah, Rida Alia, Anindiala, dan Nahda Abidah ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi terkait meningkatkan akses rekam medis pasien pada beberapa Fasiankes Kabupaten Malang. Pada pembahasan kali ini akan kami mulai dengan menyampaikan masalah terkait akses rekam medis yang ada di beberapa Fasiankes Kabupaten Malang yang akan disampaikan oleh rekan saya, Nahda, Nabiga, dan Rida. Kepada mereka kami persilahkan. Baik, izin kami sampaikan kepada Bapak Ibu, masalah terkait akses rekam medis yang ada di beberapa Fasiankes Kabupaten Malang yaitu satu, kesulitan mengakses rekam medis di Fasiankes A. Gambar tersebut menunjukkan seorang pasien yang baru saja berobat di Fasiankes A dan ingin mendapatkan akses ke rekam medisnya, dia harus menghubungi Fasiankes tersebut. Namun pasien tersebut harus menghubungi Fasiankes tersebut, mengisi permintaan tertulis, dan menunggu beberapa hari untuk mendapatkan salinan rekam medis. Selanjutnya, permasalahan yang kedua, adanya keterlambatan informasi di Fasiankes B. Gambar tersebut menunjukkan seorang pasien yang memerlukan perawatan darurat di Fasiankes B. Dokter di sana perlu mengakses informasi medis pasien untuk memberikan perawatan yang tepat. Namun, akses ke rekam medis pasien yang tersimpan di Fasiankes lain memakan waktu yang lama dan dapat mempengaruhi perawatan pasien. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga, terjadinya inefisiensi dalam perpindahan pasien antar Fasiankes. Gambar menunjukkan situasi di mana seorang pasien harus berpindah dari satu Fasiankes ke Fasiankes yang lain, seperti dari pusat kesehatan ke rumah sakit. Proses ini melibatkan penyerahan manual berkas rekam medis pasien, yang dapat memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pada permasalahan akses rekam medis yang ada di beberapa Fasiankes Kabupaten Malang, kami selaku PMIK berdiskusi mengenai solusi dari permasalahan tersebut dan mendapatkan bahwa perlu adanya implementasi sistem terintegrasi yang sama, seperti aplikasi Satu Sehat. Aplikasi Satu Sehat ini merupakan aplikasi kesehatan masyarakat resmi dari Kementerian Kesehatan dengan berbagai fitur dan dapat diunduh secara gratis di platform Android ataupun iOS. Baik, untuk tujuan kami mengusulkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang mengimplementasikan aplikasi Satu Sehat diantaranya yang pertama untuk mempermudah akses rekam medis bagi pasien, dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya secara real time. Yang kedua, untuk mengurangi resiko kesalahan dalam penanganan pasien, dan yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi perawatan pasien. Baik, selain itu, implementasi aplikasi Satu Sehat ini dapat memiliki beberapa manfaat untuk beberapa pihak. Nah, untuk yang pertama, ini memiliki manfaat untuk pihak pasien. Pasien dapat mendapatkan layanan akses rekam medis yang efisien dan cepat dan akurat. Nah, untuk sebagai contoh, pada saat sebelum adanya aplikasi Satu Sehat ini, apabila pasien memerlukan akses rekam medis, pasien harus datang ke rumah sakit terlebih dahulu untuk untuk meminta akses rekam medis. Nah, dengan adanya aplikasi Satu Sehat ini, pasien tidak perlu lagi datang langsung ke rumah sakit, melainkan pasien bisa langsung untuk mengakses data rekam medis dari rumah atau dari manapun dan kapanpun lewat smartphone dalam aplikasi Satu Sehat ini. Nah, untuk yang kedua, Satu Sehat ini memiliki manfaat bagi fasilitas pelayanan kesehatan.
yaitu mengurangi beban administrasi dan mempercepat alur kerja. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan, Satu Sehat memungkinkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengakses dan memperbarui data kesehatan pasien secara real-time dan terintegrasi. Dengan adanya data yang terintegrasi, fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan akurat. Sistem Satu Sehat juga memudahkan proses klaim administrasi pada pembayaran BPJS Kesehatan antara fasilitas pelayanan kesehatan yang satu dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Nah, untuk yang ketiga, ada manfaat untuk sistem kesehatan nasional. Aplikasi Satu Sehat ini merupakan salah satu implementasi dari rekam medis elektronik. Nah, guna mendukung transformasi digital di bidang kesehatan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Sesuai dengan Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang bermaksud fasilitas pelayanan kesehatan harus mengadopsi sistem rekam medis elektronik paling lambat bulan Desember tahun 2023. Nah, maka dari itu diharapkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang sudah mengadopsi sistem RME pada awal 2024. Nah, untuk yang keempat adalah peningkatan keamanan data. Guna mengurangi resiko kehilangan data atau manipulasi data, dilakukan digitalisasi dan pengamanan sistem yang meliputi faktor kerahasiaan, integritas, ketersediaan, autentikasi, otoritasi, dan juga enskripsi data. Sekian. Baik, Bapak Ibu, itulah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian terkait meningkatkan akses rekam medis pasien pada beberapa Fasiankes Kabupaten Malang. Apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin disampaikan? Baik, izin masuk. Kami memahami bahwa pengguna aplikasi sehat menawarkan berbagai manfaat, namun ada beberapa isu yang perlu kami sampaikan. Meskipun aplikasi ini terintegrasi dengan baik dalam beberapa Fasiankes pusat, namun penerapan aplikasi ini pada Fasiankes di Kabupaten Malang masih memerlukan banyak waktu dan sumber daya yang memadai. Baik, kalau dari saya betul, kami setuju dengan pernyataan Bapak tersebut. Sebagai salah satu lini depan pelayanan kesehatan masyarakat, kami mengerti pentingnya integrasi data medis. Namun, untuk menerapkan aplikasi Satu Sehat di seluruh Fasiankes di Kabupaten Malang, kami harus mempertimbangkan kapasitas dan kesiapan kami. Banyak dari rumah sakit dan puskesmas yang masih mengandalkan sistem manual, baik dalam pencatatan maupun pengelolaan data pasien. Proses migrasi ke sistem digital membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Lalu bagaimana solusi Anda sebagai PMIK mengatasi hal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu yang akan dijawab oleh rekan. Baik, izin menanggapi, kami menyadari bahwasannya transformasi rekam medis konvensional ke rekam medis elektronik ini memiliki banyak tantangan tersendiri. Nah, untuk itu kami menawarkan beberapa solusi, di antaranya yang pertama pengembangan infrastruktur IT seperti perangkat keras, jaringan internet, dan sistem keamanan data di fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan standarisasi kualitas, tentunya dengan monitoring dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Jadi di sini kami sebagai pelaksana dan Anda sebagai pengawas dalam program ini. Yang kedua, kami akan memberikan pelatihan kepada petugas medis dan tenaga kesehatan di setiap fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Malang. Nah, untuk yang ketiga, uji coba sistem aplikasi Satu Sehat di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan akan coba
Untuk yang ketiga, kami akan melakukan uji coba sistem aplikasi Satu Sehat di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Jadi mungkin kami akan melakukan uji coba pada 2 atau 3 rumah sakit. 2 atau 3 rumah sakit. Nah, itu kami akan melakukan uji coba untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan aplikasi Satu Sehat ini. Nah, untuk yang keempat, mungkin pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan satu tim ahli IT untuk menjaga sistem ini, menjaga sistem aplikasi Satu Sehat ini agar bisa berjalan dengan baik. Jadi apabila ada masalah-masalah seperti lag ataupun bug, pasienkes tersebut tidak lagi bingung mencari solusi masalah tersebut. Yang kelima adalah kami akan melakukan evaluasi terhadap kinerja aplikasi dalam mempermudah pelayanan kesehatan, terutama terkait kepuasan pasien. Jadi kami akan memberikan kolom saran dan kritikan di aplikasi tersebut untuk evaluasi terkait kepuasan pasien. Seperti itu, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Permisi, mohon izin bertanya. Saya selaku perwakilan kader ingin menanyakan suatu hal. Apakah aplikasi Satu Sehat ini sudah menjamin keamanan data kami sebagai pasien? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini akan disampaikan jawabannya oleh teman saya. Baik, Ibu izin menjawab. Untuk keamanan data sendiri, tentunya pihak pengembang aplikasi sudah menguji fungsionalitas hal tersebut. Dalam hal ini, tentang kebocoran data pasien kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk Satu Sehat sendiri, apabila sebuah NIK sudah terdaftar pada satu perangkat, maka NIK tersebut tidak akan bisa didaftarkan pada perangkat lain. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses akun orang lain meskipun orang tersebut mengetahui NIK orang lain. Terima kasih. Baik, apakah sudah terjawab semua Bapak Ibu? Apakah mungkin ada yang disampaikan? Izin masuk. Baik, setelah mempertimbangkan dari yang telah rekan-rekan PMIK sampaikan, saya setuju dengan diberlakukannya sistem Satu Sehat ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Baik, secara resmi kami mendukung penuh langkah ini dan berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan implementasi sistem Satu Sehat di seluruh Fasyankes di Kabupaten Malang ini. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu atas komitmen yang telah diberikan. Kami berharap bahwa kerjasama yang terjalin ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Malang, terlebih pada Fasyankes yang ada pada Kabupaten Malang. Sekian dari kami, apabila terdapat kesalahan kata selama penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.